juga tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan ini supaya terus. Oke. Jadi konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan di seluruh dunia itu adalah cuma satu, selamatkan jiwa keluarga kita semua. Bukan tentang saya, tapi untuk kita dan keluarga kita. Ya, kami berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Lihat kamera, Pak. Kami ikhtiar untuk apa? Untuk mendahului bahwa apabila nanti dilarang berarti ada yang Bang, kalau alasan abang yang tidak ingin sistem ini menjadi lebih baik. Bang, kalau alasan abang untuk lebih memilih jalur independen daripada mendekati partai gitu, kenapa? Ya, yang pertama saya ingin betul-betul visi dan misi ini berjalan sebagaimana yang sudah disiapkan demi menyelamatkan jiwa keluarga kita, bukan demi saya. Karena kalau visi ini tidak jalan, maka apa yang diharapkan oleh masyarakat atau rakyat DKI itu tidak akan jauh panggang dari api. Pekerjaan rumah apa sih, Bang, yang harus dibenahi di DKI? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, yang harus kita selesaikan pertama adalah tolak WHO pandemi treaty. Karena kalau itu berlaku, maka mimpi-mimpi rakyat DKI menjadi sirna, tidak ada gunanya. Karena di situ titik kuncinya, titik baliknya. Kalau kita bisa melewati waktu ini dan rakyat DKI menolak, maka rakyat DKI akan kembali hidup dengan nyaman. Karena di masa pandemi yang lalu, ekonomi hancur, pendidikan hancur, online. Dan kenapa usaha-usaha jadi hancur? Karena memang itu permainan daripada sistem global. Untuk apa? Untuk membuat rakyat menderita dan akhirnya takut tidak makan supaya gampang diperbudak dengan memberikan sesuatu hal yang disebutkan selama ini di televisi. Jadi biarlah rakyat meminta-minta. Itu yang diharapkan oleh mereka. Mental breakdown, semua jadi penakut gara-gara perut. Dan mereka akan membuat syarat-syarat di dalam kehidupan kita. Kalau mau makan, kalau mau kerja harus just. Kalau mau terbang harus ada surat. Apa? Mereka menggiring kita ke digitalisasi. Digitalisasi tidak ada masalah, tetapi bukan untuk mengontrol kita sebagai manusia yang fitrah. Tidak, bukan itu. Itu digitalisasi dipakai untuk mempermudah hidup kita, ya, tapi bukan dipakai dengan agenda terselubung untuk mengontrol hidup kita, terutama pemasangan chip. Saya sangat mewaspadai itu, karena ketika chip dipasang, maka kita tidak lagi manusia, kita menjadi robot yang hidup. Terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi ada 5 visi saya. Visi saya cuma satu, selamatkan jiwa keluarga kita. Misinya itu tadi, beribadah dengan bebas, ya, kapanpun dan dimanapun. Kedua, mencabut semua peraturan kalau diperlukan yang tidak pro rakyat. Ketiga, menjadikan Jakarta sebagai sentra ekonomi walaupun IKN dipindahkan. Dan yang keempat adalah mencabut atau meniadakan semua mandatori yang akan dilakukan apabila nanti itu dipaksakan kepada rakyat DKI. Tidak ada lagi mandatori, khususnya dalam urusan kesehatan atau yang menjadi persyaratan dalam rakyat DKI mencari nafkah, melakukan aktivitas dan sebagainya. Yang kelima, perbaiki sistem pendidikan khususnya mengenai akhlak supaya sebelum tamat mereka menjadi murid-murid yang beradab. Saya serahkan kepada Allah. Kalau Allah yang buka jalan, Dia akan kirimkan KTP. Ini bukan demi saya.
saya maju untuk membela rakyat DKI. Makanya tadi saya mengajak, mari kita masuk dalam satu bahtera. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama memperjuangkan kepentingan kita bersama. It's not about me, bukan mengenai saya, tetapi mengenai kita semua. Jadi mari kita bersama-sama. Saya tidak bisa sendiri. Mari sekali lagi kita. Ya. Saya cuma takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Maha Kuasa, Dia yang punya Indonesia. Indonesia akan diberkati kalau diridhoi oleh yang Maha. Ada wajah getar? Ada wajah getar? Sama sekali tidak ada. Yes. Apa yang dikhawatirkan di 2024 Itu yang paling bahaya, Pak. Isu pandemi yang lalu, COVID-19, itu saja itu baru belum ada undang-undang, itu saja sudah membuat banyak di antara kita down mental, banyak di antara kita kehilangan keluarga, ya, dan sebagainya. Akhirnya apa? Tujuannya cuma satu, supaya mereka bisa melakukan total kontrol terhadap pergerakan tubuh kita, dan terutama sebenarnya jiwa. Karena ini adalah sistem yang mengiming-imingi manusia dengan kenyamanan dunia, tetapi sebenarnya jiwanya yang akan diambil. Itu yang saya sebut dengan no left behind. Mereka, Omnibus Law itu maksudnya no left behind. Mereka menginginkan supaya tidak ada satupun manusia yang tersisa, terutama jiwanya, imannya buat Tuhan. Itu makna no left behind. Tetapi Tuhan juga sama, tidak mau satupun yang diambil oleh Dajjal, diambil oleh Isa. Itu makna no left behind. Terima kasih. Ya, membenahi. Yang paling gampang saja, yang paling gampang saja. Jangan lagi ada sekolah online. Ya. Kenapa? Rakyat butuh interaksi. Etika itu bisa terjadi apabila apa? Pertemuan antara manusia dan manusia. Dan tidak ada pemaksaan vaksin kepada anak-anak generasi muda yang ada di sekolah-sekolah itu. Seperti sekarang, mereka mengeluarkan edaran harus divaksin. Kalau tidak, anaknya keluar. Dan kalau tidak mau orang tuanya menolak, akan dihukum. Dan kalau mereka menolak, 500 juta sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan pasal 446, 500 juta. Nah, itu saja, Pak. Nggak usah banyak-banyak, Bro. Itu saja. Kenapa? Siapa yang punya 500 juta? Saya aja nggak punya. Ya, bayangkan 500 juta. Hati-hati. Ini yang paling berbahaya. Saya concern dengan keselamatan jiwa dulu. Soal yang lain-lain akan bisa kita selesaikan manakala ini bisa kita tolak. Ya, ada lagi? Cukup. Cukup.